Pak Haji, ntar aku jelaskan, kita saling menjelaskan Tuhan kita nih. Kalau aku bisa menjelaskan berarti Pak Haji, aku baptis nih, dibaptis Kristen nih. Kalau enggak sebaliknya aku masuk Islam. Dia nanya, kenapa sih kamu bawa ini kitab terus kemana-mana? Ya, kebiasaanku waktu itu emang sering pakai kalung salib gitu, Pak. Sama kitab waktu itu kau bawa kitab suci. Bawa juga? Ya sering di tas kerja itu, sengaja aku tunjukin gitu. Tuhan itu bukan satu, bukan tiga gitu. Kalau dia kan udah clear jelaskan Allah itu gini. Nah, pas pertanyaanku dibalik, pertanyaan itu aja antara satu dari dalam tiga, tiga dalam satu. Yang kayak bertabrakan gitu, kontradiktif gitu. Ya udah memutuskan Natal nggak ke gereja, Natal kedua syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat. Alhamdulillah sahabat, seperti biasa saya akan bincang-bincang kembali dengan narasumber yang seperti biasa juga. Beliau seorang mu'alaf ya, walaupun memang syahadatnya sudah lama. Artinya pernah menjadi seorang mu'alaf, sekarang sudah menjadi mu'alaf dan menjadi seorang muslim yang taat insya Allah. Seperti biasa juga kita akan mengulik ya, bertanya-tanya bagaimana beliau bisa menjadi seorang muslim yang dulunya mungkin taat di agama sebelumnya. Ya, bahkan ikut sekolah minggu begitu. Kemudian juga mungkin dari keluarga yang taat juga dari agama yang sebelumnya. Kok bisa pindah ke agama Islam? Apa yang membuat beliau tertarik, kemudian apa yang membuat beliau guncang ya sehingga menjadi seorang muslim, kembali lagi menjadi seorang muslim ya, karena fitrahnya manusia itu sebenarnya agamanya Islam. Yang membuat mereka kafir, Yahudi dan sebagainya itu adalah orang tuanya, begitu ya. Nah, tanpa berbicara lama-lama lagi ya, kita sapa saja yaitu Bang Umar. Assalamualaikum Bang Umar. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Sehat Bang Umar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tampak ya, mohon maaf ya studionya seperti ini. Karena beliau ini sebenarnya, Mas Umar kan basicnya fotografer ini. Ya, fotografer fashion ya? Ya, fashion. Baju-baju muslimah gitu, apa baju-baju muslimah. Fotonya customer-nya dari mana aja tuh, Bang Umar? Kebanyakan dari Tamrin Tanah Abang. Oh, Tamrin City tuh, Tanah Abang. Oh, City. Mereka punya kios, punya toko. Iya. Bang Umar yang motoin. Iya. Oh, pakai manekin atau apa? Nggak pakai model. Oh, model. Berarti foto, video terus. Ya. Oh, berarti customer-nya, kliennya banyak orang-orang yang punya toko sana ya? Iya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Apalagi mau lebaran ini ya. Oh, ya. Banyak yang foto ya jobnya ya, Masya Allah. Masih sampai sekarang nih? Insya Allah masih. Oh, nggak merambah ke fotografer makanan atau apa?
Sekarang on the way makanan. Oh, makanan. Jadi nanti Dan jual makanan juga. jual makanan juga. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi dari fotografer fashion mau juga ke food ya, makanan ya. Insya Allah. Sambil Masya belajar Allah, nih. sambil belajar. Yang makanan, karena memang tekniknya beda dari fotografer fashion sama makan beda ya. Beda. Oh, gitu ya. Kalau fashion kan ya modelnya orang, kalau makanannya benda mati sih. Efeknya supaya kelihatan lezat gitu ya. Ya. Kalau minuman supaya kelihatan haus mau gitu ya. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau ada sahabat ngaji cerdas pengen pakai jasanya Bang Umar bisa ya? Bisa insya Allah. Ya nanti hubungi di nomor ini ya gitu ya. Masya Allah. Tarifnya bervariasi atau Bervariasi. di bawah pasaran nih? Di bawah pasaran juga bisa di atas. Iya, atur aja lah ya. Atur aja. Nah, kalau misalkan dia punya produk tapi di luar kota, di luar Pulau Jawa, itu bisa dikirim barangnya? Bisa. Oh, bisa ya, Bisa. Insya Allah. Jadi, sahabat ngaji cerdas yang punya produk, yang punya usaha, tapi bingung mau buat fotonya gitu ya, tampilan produknya, nah nanti bisa hubungi Bang Umar ya, di nomor ini ya. Nanti bisa dikirim barangnya, nanti bisa kontak juga ngaji cerdas untuk bicarakan selanjutnya. Nah, tapi hari ini kita tidak ngobrol itu nih sebenarnya. Iya. Tadi di awal tadi ya, Mas Bang Iya. Umar. Siap. Bang Umar apa namanya? Umar Darato. Berarti dulunya sebelum masuk Islam kan bukan Umar. Ya, dulunya namanya Pius Kota Darato. Pius Kota Miyamoto Darato. Daratu tuh marga ya? Marga ya. Marga dari NTT. Oh, NTT. Dari ayah. Dari ayah. Berarti ini orang NTT nih ya. Iya. Masya Allah. Tapi ibu Jawa. Ibu Jawa? Ya, Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya. Oh, NTT Jawa ya, Masya Allah. Jadi kelihatannya ikutin Jawa nih ini. Masya Allah. Ya, Bang Umar ya, Mas manggil Bang Umar aja ya. Iya. Bang Umar, selamat datang di studio Ngaji Cerdas yang sederhana ini, insya Allah penuh berkah ya. Amin. Karena ini studio ini didukung oleh sahabat Ngaji Cerdas juga ini, bisa terbangun seperti ini. Gitu, atas support mereka. Jazakumullah khair ya, sahabat Ngaji Cerdas yang sudah dukung studio Ngaji Cerdas, walaupun masih banyak kekurangan nih. Ya belum ada AC gitu ya, nggak kedap suara ya, nggak apa-apa. Tapi adem sih. Adem ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda keberkahan Amin. gitu ya. Bang Umar berarti dari berapa saudara itu? Kita dari 4 bersaudara. 4 saudara. Ya. Sudah masuk Islam semua atau ada yang belum? Alhamdulillah udah masuk semua dan aku yang terakhir masuk Islam. Oh, yang terakhir? Iya. Oh, berarti yang nomor berapa dulu tuh yang masuk Islam? Yang masuk Islam dulu nomor 1. Abangku yang ini, terus adikku jadi anak yang ketiga, terus adikku lagi anak yang keempat. Nah, sekarang terakhir Justru aku. adenya Bang Umar dulu? Iya. Sekarang aku yang nomor 2. Iya. Masya Allah. Itu berturut-turut dalam 1 tahun atau jaraknya lama gitu Bang Umar? Jadi waktu itu kalau nggak salah dari kan sebelumnya aku kerja di kapal, jadi berlayar kan. Berlayar. Oh iya. Terus hijrahlah ke Jakarta, kerja di Tamrin 2016 kakak yang pertama masuk Islam. Dapatnya masuk Islam. Terus lanjut 2017 tuh ada yang 2017 ada yang kedua. 2018 ada yang ketiga. Nah, kalau nggak salah aku 2019 akhir. Tapi nggak berapa tahun kan, nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Tiap tahun itu. Iya. Ada korelasi nggak? Maksudnya terjalin komunikasi dulu. Kamu masuk Islam aja gini-gini. Ada komunikasi seperti itu nggak antara kakak dan adik? Atau memang Bang Umar sendiri cari? Nah, sebenarnya kalau obrolan-obrolan seperti itu sih sering ya. Apalagi kebetulan aku kan nangani klien-klien secara semuanya muslim gitu. Karena produknya itu tadi. Terus ownernya kebanyakan Bu Haji, Pak Haji. Oh iya. Obrolannya ya walaupun niatnya bercanda gitu. Wah, ini gini gitu. Terus ditambah lagi ya saudara-saudara tadi ngasih tahu, wah enak masuk muslim, terus ya dalam konteks bercanda kadang ngobrolin serius gitu. Tapi intens gak sama keluarga tuh ngomongin soal Islam? Apa cuman ya bertanya kabar aja? Setelah kakak masuk Islam itu sering debatnya. Justru debat. Berarti nggak setuju dengan itu dong, Bang Umarnya? Akunya nggak setuju sama mereka. Apa yang nggak setuju tuh, soal poin apa? Kalau ajarannya secara ini kan berbuat baik, apa-apa setuju sih. Iya. Nah, cuma sisi kayak
kayak Nabi Muhammad gini-gini. Figurnya beliau yang Apa? aku agak Nabi Muhammad gini-gini tuh apa? Supaya oh kita tarik detail ya, maksudnya iya. jangan-jangan ini pandangan umum orang yang belum masuk Islam kok seperti ini. Oh. Nah, di sini supaya kita buka nih. Iya. Apa gini-gini tuh apa? Ini disclaimer dulu ya. Ya. Ya sebelumnya ini bertukar pikiran aja. Ya. Sharing lah gitu. Dan aku kesini ya tujuannya ya supaya mungkin mereka yang lagi ragu tentang Islam tapi ada sedikit tertarik itu Ya, alhamdulillah. semakin yakin. Ya. Insya Allah. Iya. Semakin. Jadi dulu itu yang aku nggak Islamnya mungkin tertarik ya terus jamaah kayak, wah kayaknya seru juga ya kalau rame-rame gitu. Cuma ada satu figur Nabi Muhammad ini yang sekarang Nabi. Kalau dulu kan manggilnya Pak Muhammad ya. Manggilnya Pak. Pak bagi aku jadi. Wah, subhanallah. Tapi masih sopan loh, Mas. Kayak Pak. Iya. Ya lanjut. Iya. Nabi Muhammad itu kan istrinya 9 kayak gitu. Terus nikahnya sama anak Bunda kecil. Aisyah ya. Pedofil gitu. Pedofil gitu. Terus ya yang nganggap ini kalau diangkat jadi nabi itu kayak kurang gitu. Kayak beda kalau aku Yesus kan wah kayak nggak punya istri kayak suci gitu suci gitu ya. Brandingnya gitu kan. Nah, gitu sih itu yang bikin mengganjal. Iya, Tapi kalau yang lain sholat berjamaah apa setuju ya. Maksudnya bagus gitu. Bagus kalau berjamaah terus lebih teratur aja sih. Gitu sih. Padahal sholat dan sebagainya itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Iya. Karena informasi yang belum disampaikan. Oh berarti dulu tuh ya nggak masalah lah. Cuma itu kenapa nabinya adalah Nabi Muhammad gitu, yang kurang sepakat gitu ya. Iya. Tapi dijelaskan nggak sama keluarga yang kakak-kakak yang sudah masuk Islam? Nah sebenarnya ya itu udah sering dijelaskan itu. Wah, kenapa sih harus poligami? Kenapa ini? Terus ada maksud di balik semua ini dengan ada dalil. Kebetulan ada Ustadz namanya Ustadz Aan waktu itu. Sering cerita, wah, ini kenapa istrinya lebih dari itu, pokoknya dari segi dalil Islam gitu. Tapi waktu itu belum nyangkut. Kayak ini pembenaran aja gitu. Hidayah belum dapat. Nah, cuman kebetulan aku itu suka ini Mas Asep. Suka sesuatu yang bersifat kayak spiritual, kayak hati, kayak kebatinan. Nah, itu kayak goib-goib itu suka aku. Cuma nggak tahu dasarnya apa ya waktu itu. Jadi sebelum aku meluk Islam itu aku pernah ikut Falun Tafa. Apa tuh? Jadi kayak ajaran bukan Hindu Buddha tapi pecahan dari Hindu Buddha. Mirip-mirip gitu. Ya, selaras dengan alam. Jadi kita sering meditasi. Menyatu dengan alam gitu. Kosong adalah isi adalah kosong. Itu pokoknya. Jadi gitu. Jadi emang aku suka kayak meditasi, kayak tenang gitu. Nah, cuma waktu itu udah jalan yang bulan keberapa gitu. Waktu itu pihak komunitas ini nyuruh kita harus meninggalkan rutinitas agama kalau mau tetap di sini gitu. Wah, aku bilang ajarannya sih bagus ya. Jujur apa-apa. Yang Falun Tafa ini ceritanya. Jadi aku waktu itu Falun Tafa. Iya. Nanti kita coba searching aja ya sahabat medis. Falun Gong. Jadi waktu itu aku ke gereja ke situ juga. Ke situ iya. Kristen, Protestan, Katolik ya. Jadi dua itu aku jalan. Aku suka rutinitas meditasinya. Nah, waktu itu pas dianjurkan sama ketua kita ngomong gitu, aku bilang, kok gini sih jadinya kan bukannya ini universal, aku ngomong gitu kan. Nah, ternyata beliau ya, karena kita nanti sama agama itu bertolak belakang. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk tetap Katolik, tetap ya full ibadah ke gereja gitu. Ditinggalkanlah tadi sektor tadi. Cuma waktu itu ada pertanyaan. Waktu itu kok guru kita kok bahas agama ini, jadi agama Kristen kelemahannya gini, agama jadi kok kurang semua di ini semua. Terus tapi kok kita nggak pernah bahas tentang Islam. Terus jawabannya beliau apa? Jawabannya beliau ya agama Islam itu sensitif untuk dibahas. Kan belum puas jawabannya, kok sensitif? Tapi kalau Mas perhatiin Nabi Muhammad seperti kita. Kebetulan beliau kan Islam juga, cuma awalnya Islam juga ya, awalnya Islam katanya sih
orang tuanya ustadz. Cuma dia suami istri itu benar-benar full di Valentava ini. Nah, tapi kalau Mas perhatiin, Nabiku Muhammad gitu. Oh, Nabiku bilang? Iya, dia bilang, Nabi Muhammad itu dulu di Gua Hiro. Ngapain? Ya seperti kita ini. Iya. Maksudnya, dia meditasi. Cuma dia meditasi di tempat yang tersembunyi. Nah, kalau kita nggak sengaja untuk terjun ke masyarakat supaya mengikis karma gitu ceritanya. Ya, terus singkat cerita, wah kayaknya nggak masuk, nggak memuaskan akal. Ya, nggak memuaskan akal nih. Tapi yang lebih parah lagi ada, dia bilang kita kalau terus setelah kita meditasi nih apa yang kita dapat? Soalnya kita sampai selama seumur hidup meditasi, kita akan mencapai tubuh yang mulia gitu. Apa itu tubuh yang mulia? Ya kita seperti kedudukan kita seperti Yesus, seperti kayak Tuhan gitulah ceritanya. Kita nggak mati. Ngaco lah gitu ya. Aku bilang, waduh nggak nyampe nih di otak ini. Ya udah, akhirnya aku berusaha menenangkan hati. Ya udah, kayaknya full Katolik. Nah aku udah akhirnya ya benar-benar lebih taat lagi kayak ke gereja, misa harian, akhirnya misa hari Minggu. Nah ini aku lebih lagi misa pagi, misa hariannya, terus berusaha untuk baca kitab, baca doang ya, maksudnya belum yang benar-benar dalamin itu belum. Nah terus itu udah berjalan 2019 naik. Nah, 2019 2 bulan apa 3 bulan gitu. Sebelum masuk Islam itu aku pernah bukan debat sih jatuhnya. Awalnya bercanda, jadi kebetulan klienku kan ini insya Allah Muslim taat ya dia. Jadi di rumahnya sholawat, apa kayak rutin lah kajian ini. Nah, kebiasaanku waktu itu emang sering pakai kalung salib gitu, Pak. Oh, biasa ya, dikeluarin gitu ya. Ya. Gelangnya yang salib. Tampang-tampang Kristen ya. Oh iya. Bangga gitu kan. Iya. Akhirnya waktu itu dia nanya, ngapain sih kamu kemana-mana bawa salib? Sama kitab, waktu itu kau bawa kitab suci. Bawa juga? Ya sering di tas kerja itu, wah sengaja aku tunjukin gitu. Tapi mungkin aku belum terlalu baca ini. Bacanya satu ayat kan. Ngapain sih kamu ini gitu. Sebenarnya aku sering pertanyaan gitu sering Mas Asep. Cuma entah kenapa waktu itu aku jadi kayak baper gitu. Wah, kok nanya gini. Padahal adikku, kakakku, mbakku itu sering kayak gitu. Maksudnya ngasih tahu tentang, wah musim gini. Kenapa sih kamu gini? Kenapa itu sering. Cuma waktu itu aku selalu jawaban ngeles pembenaran gitu. Nah, tapi waktu itu pas Pak Haji itu ngomong gitu. Nah, semoga beliau dikasih keberkahan ya. Amin, insyaallah. Pas Pak Haji ngomong gitu, aku kayak ini apa? Kayak baper gitu. Langsung aku tantang. Gini aja Pak Haji. Kalau dia nanya, kenapa sih kamu bawa ini kitab terus kemana-mana, bawa kamus bahasa Inggris, dia ngomongnya gitu. Langsung dia bilang, terus emang Tuhan yang kamu sembah itu kayak gimana gitu. Pokoknya ceritanya ngobrolin tentang muter-muter ada ketuhanan. Nah, udah langsung aku tantang ini. Pak Haji, ntar aku jelaskan, kita saling menjelaskan Tuhan kita nih. Kalau aku bisa menjelaskan berarti Pak Haji aku baptis nih, dibaptis Kristen nih. Kalau enggak sebaliknya aku masuk Islam gitu. Nah, tapi ngomong itu sambil iseng aja, maksudnya. Udahlah yang penting kayak biasanya aku jawaban ngeles. Nah, akhirnya kan dia tanya, semakin dia tanya aku baper, kayak berusaha menjawab gitu. Tuhan itu bukan satu, bukan 3 gitu. Kalau dia kan udah clear jelaskan Allah itu gini. Nah, pas pertanyaanku dibalik, pertanyaan itu aja antara 1 dari dalam 3 dalam 1. Aku bilang, kok kenapa ya? Aku pas batin kan, pas ngobrol sedikit debat itu agak batin. Aku kok baper ya, kayak berusaha banget jelasinnya. Aku bilang, ya udah Pak Haji nanti dulu aku minggu depan aku kesini aku jelaskan lagi ya gitu. Ya udah jelaskan. Aku tanya romoku itu pastor. Nah, udah akhirnya di situ malamnya aku udah mulai ini gelisah ini. Loh, ini kenapa ya? Ya, aku kok jadi berusaha pengen jelaskan Tuhanku ini. Ada pertanyaan sedikit ini Mas Asep. Apa? Harusnya Tuhanku kan bisa aku jelaskan gitu. Ini belum ini bisa. belum. Dan kenapa aku bilang? Kenapa ya?
Padahal aku dulu itu sering ke Sentul, ke Ponpes, ke pondok itu. Tapi waktu itu kan emang sering kesananya kan dalam ini kan Kristen kan agamaku. Oh iya. Untuk Sentul. Sering dengar kristologi juga. Oh. Nah, cuma Ketika menjelaskan itu, ketika kayak aku sering nguping kan kedengaran speakernya itu ketika Om menjelaskan kristologi, kalau ada pertanyaan gini aku langsung catat. aku kirim ke temanku yang di gereja. ini ada orang ngomong gini, jawabannya gimana? Oh. Nah, dia jawab, oh ini jawabannya gini gitu. Udah aku terima aja, oh gini, oh ya udah. Jawaban jadi mungkin retorikanya bagus kayaknya. Terus, oh ini jawabannya gini, oh ya. Tapi itu kan aku kantongin, kurekam kan itu, masih kerekam sama otak. Tapi ketika Pak Haji jawab gitu, aku jawab gitu dengan jawaban dari temanku itu, kayak belum memuaskan ini. Kayak masih ngambang gitu. Masih ngambang. Kok gini ya, perasaan kemarin aku jelaskan gini tuh aku tenang. Terus akhirnya yaudah aku memutuskan untuk baca perjanjian baru. Waktu niatnya perjanjian lama sama perjanjian baru, cuma aku mulai perjanjian baru dulu. Pas buka perjanjian baru, emang banyak ayat-ayat yang kayak bertabrakan gitu, kontradiktif gitu. Misalkan sembahlah Allah Tuhanku. Terus di satu sisi lagi suruh sembah Yesus. Ini yang mana? kayak gitu. Nah itu makin buyar ini pikiran. Tapi tetap aku ke gereja itu Mas Asep. Ya, ke gereja tetap, tapi sambil ke gereja sambil mikir, benar kayak aku sembah. Gitu. Aku paksa lagi kayak novena gitu. Jadi kayak nggak kusyuk, nggak ngerasa kayak nggak sakral gitu. Singkat cerita malam Natal itu. Nah biasanya kalau malam Natal itu kan beda sukacitanya kan. Baru denger bunyi gong gereja juga, wah udah semangat. Nggak usah malam Natal. Desember lihat pohon Natal itu beda semangatku itu Mas Asep. Tapi waktu itu kayak biasa gitu. Akhirnya aku tantang lagi. Aku coba malam ke gua. Biasanya kalau hening lah, pengen cari suasana hening ke gua. Tapi masih kayaknya ada yang hilang gitu. Nah akhirnya jatuh. Aku ke gereja ikut misa Natal. Nah pas malam Natal itu yang benar-benar kayak orang gila. Orang gila itu dalam arti badan di situ tapi pikiran ini penuh mana karena pertanyaan-pertanyaan iya, itu. makin aku bilang pas orang pastor dalam nama Bapak yang benar kayaknya aku sembah. Benar nggak selalu itu terngiang-ngiang terus. Nah, akhirnya malam Natal aku sempat berpikir jangan sampai ini gara-gara aku kesepian aja karena saudaraku udah pada masuk Islam. Tapi ya masih tetap kayaknya belum bisa nggak menenangkan gitu. Akhirnya aku memutuskan karena malam Natal sepulang gereja itu aku nggak tidur itu sampai Natal. Karena itu cuma pikiran itu. Mau ini biasanya kalau aku waktu belum ada di fase itu, kalau pusing gitu aku ke Gua Maria yang ada di gereja. Kan terbuka sampai malam juga masih ini dibolehkan gitu. Aku sempat ke gereja juga nggak kayak hambar gitu. Akhirnya ya udah memutuskan Natal nggak ke gereja, Natal kedua syahadat gitu. Hari kedua Natal? Iya. Jadi fasenya cepat banget. Padahal itu Desember minggu pertama sama kedua masih suka debat itu, tapi debatnya udah beda gitu Padahal dari sebuah pertanyaan tadi dari Pak Haji sulit untuk menjawab, kemudian dapat bantuan dari teman-teman tidak memuaskan gitu. Ini gimana lagi gitu ya? Gimana? Desember awal itu aku nyoba sunat. Atas dasar apa? Waktu itu kesehatan awalnya. Kesehatan terus penasaran apa sih ini kan Islam nyuruh banyak orang Islam sunat. Emang sebelumnya aku sering jadi bahan bercandaan gitu. Nggak sunat gini-gini sering. Karena teman-temannya udah pada sunat semua. Adik-adikku juga sunat. Nah, tinggal aku doang. Iya. Tapi waktu itu emang coba dulu lah. Gitu. Sunat kok coba-coba? Ya, 2 kali. Ngomong ke dokter coba ini aku bilang gitu. Coba dulu. Tapi aku nggak masuk Islam ini cuma untuk kesehatan.
Jadi sunat juga nggak mesti, maksudnya bukan orang Islam aja ya, Ya, tapi kesehatan. di benak kita kan gitu, Iya, 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 image-nya iya. kan. Nah, karena kita sebagai Kristen kan sunat nggak wajib. Kalau kesehatan boleh ya, udah Iya. aku ngambil dalil kesehatannya. Kesehatan. Masih gengsi aja deh. Terus akhirnya nyoba, wah bagus juga ini. ada rasa bermanfaat dari Iya, segi hikmahnya kesehatan. ada hikmahnya dari Iya. kesehatan. Nah, di situ semakin penasaran kan. Oh, dari situ dorongan Iya, juga ya. tapi belum menjawab ketuhanan itu. Nah, Belum ketemu. pas Natal itu masih galau tentang ketuhanan itu. Ya akhirnya Natal kedua itu. Hari kedua Natal, putusan saya. Natal yang ketiga. Oh, hari Keduanya ketiga. kan aku sempat ketemu Umi. Oh. Nah, cuma itu mau ngomong takut. Karena sering debat aku sama kayak Mbak Iya, sama iya, Mbak iya, itu iya, sering iya. debat. Iya. Kalau aku ngomong takutnya nggak dipercaya. Masa kemarin baru Iya. bahas-bahas gini, hari ini syahadat gitu. Oh. Masih aku sendiri gengsi lah. Iya, iya, gengsi ya. Terus aku mikir, apa ini apa? Aku mikirnya gini, kalau orang lain nggak banyak yang tahu kan, kalau nggak cocok kan kembali lagi. Iya, masih ada garansi. Masih ini, gitu aku mikir. Berarti malam ketiga syahadat gitu ya. Iya. Nah, teknisnya tuh gimana? Malam ketiga ya subuh lebih tepatnya. Subuh. Itu teknisnya gimana? Kan lagi galau-galaunya. Jadi kan lagi galau nih gini nih. Tiba-tiba tung gitu kan. Syahadat aja. Tadi kan keraguan-keraguan soal Nabi Muhammad gitu ya, soal pedofil atau apa. Sebenarnya kan istrinya 9. Kalau orang Nabi sebelumnya 100.000. Istrinya kan banyak kan. Ada yang 100, ada yang banyak gitu ya. Iya, ya. Jadi justru Nabi Muhammad itu menyempurnakan gitu ya. Itu pun kalau umatnya mengikuti, ada di suratnya An-Nisa ya. Kalau mampu adil begitu ya. Jadi nggak semua muslim juga bisa begitu. Nah itu hal lain ya. Framing itu juga bisa ditepis begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat maklumatnya kan. Maklumatnya. Nah kemudian teknisnya itu seperti apa? Menghubungi Pak Haji atau menghubungi KUA atau menghubungi ustadz terdekat untuk Ustadz, saya mau syahadat nih tiba-tiba begitu kan. Mungkin kan ada prolognya dulu, tiba-tiba dulu pakai kalung salib bawa Bible kemana-mana tiba-tiba. Nah itu gimana teknisnya itu? Nah waktu itu 26 Natal kedua 27 ya. 27 kayak ini. Nah, waktu malam udah proses galau ya malam itu. Nah, kebetulan adikku itu ngaji sama ustadz, namanya beliau di Luliang. Kebetulan waktu itu beliau tidur di kos itu, ustadz itu. Oh, ustadznya di kos. Ustadznya adikku, umurannya sama umuran aku yang ngajar ngaji. Nah, emang dia juga kontribusi juga kadang ngajarin. Oh, Masya Allah. Nah, cuma waktu itu masih belum nerima. Cuma ada yang aku serap ada. Iya. Itulah kita ikhtiar terus itu seperti ini. Jadi lama-lama kan nggak mesti sadar sekarang ya. Tugas kita adalah berdakwah. Urusan hidayah biar Allah. Nah, jadi blok itu salah satu mental bloknya kayak terkikis. Iya. Orang ngomong gini terkikis. Nah, terakhirnya mungkin Pak Haji. Pak Haji dapat tumpengnya nih. Ini udah goyah nih. Lanjut. Akhirnya aku ngomong lah sama Ustadz, besok aku syahadat loh. Kaget kan tuh? Kaget. Oh. Masa? Gak percaya? Jangan bercanda loh, kata gitu kan. Iya. Kalau nggak salah ya beliau ngomong gitu. Termasuk, jangan bercanda. Beneran Ustadz. Ya akhirnya subuh, akhirnya syahadat. Oh, langsung tuh malamnya ngomong besok pagi. Subuhnya Soalnya beliau kan rutinitasnya Iya. subuh ke masjid ya, subuh aku ikut. Iya, harus disegerakan ya. Disaksikan tuh sama jamaah. Sama Di masjid mana itu? Masjid Ben Hill. Oh, di Dusun Ben Hill ya, Jakarta. Ya. Terus sama adikku, setelah aku syahadat baru kasih tahu Sini. Mbak yang di Sentul. Ya emang awalnya mereka nggak percaya. Karena juga, karena kan sering debat kan. Sering debat gitu. Gitu. Masuk SM alhamdulillah tahun 2019 Desember sebelum Covid ya. Alhamdulillah. Nah, terus langsung ngabarin kakak-kakak. 2018 maaf. 2018. Lupa 18 apa 19 ya. Iya kan itu. Aku lihat lagi deh. Iya, itu kan pokoknya Natal lah ya. Natal ya, pokoknya momen Natal. Nah, itu keluarga gimana tuh? Saudara dulu yang dari muslim, yang udah jadi muslim. Ngabarin langsung atau gimana? Saudara yang ngabarin langsung. Ngabarin. Saya udah syahadat itu. Iya, saya udah syahadat. Alhamdulillah katanya. Tapi jangan bercanda katanya. Masih nggak percaya aja. Masih nggak percaya. Terus ya
teman klien yang muslim gitu juga, jangan buat bercandaan ini katanya. Enggak, aku nggak bercanda gitu. Cuma emang di sini tuh, tapi jawaban mengenai Nabi Muhammad istri 9 belum itu. Masih belum itu? Masih belum. Oh. Cuma waktu itu daruratnya apa? Apa? Kalau selama ini nggak setuju Nabi Muhammad, oke lah, masih bisa kita blok lah mental kita. Nah, cuman yang ini soal ketuhanan. Kan aku udah merasa hambar banget ini. Nah, ini yang yang bikin aku tingkat tinggi galaunya ini. Karena kalau Nabi Muhammad ini Tuhan, aku sendiri kalau nggak meyakinin la ilaha illallah, berarti pilihan itu cuma ini gitu. Sedangkan ini aku kayak justru ketika aku semakin ke gereja, semakin aku nggak cinta Yesus gitu cerita. Oh gitu? Iya. Jadi waktu aku buka perjanjian baru itu, aku ngerasa justru aku semakin meluk Muslim, makin cinta Yesus. Sama Yesus. Karena Yesus kan suruh kita cinta Allah. Iya, perintah kan. Itu yang iya. Yang kayak lebih menenangkan dikit. Iya. Kayak lebih masuk di akal. Gitu. Ya itu akhirnya sampai sekarang ya tetap belajar gitu. Alhamdulillah. Justru ketika masuk Islam, ya jadi seorang Muslim, jadi mualaf, malah nambah cinta sama Yesus kan? Iya. Alhamdulillah tuh. Jadi penonton ngaji cerdas yang belum masuk Islam, beliau tuh contohnya ya. Jadi makin cinta sama Yesus. Tapi sebagai Nabi. Karena Yesus dengan Isa tuh kalau pandangan kita seorang Muslim, itu orang yang sama begitu ya. Tapi kalau pandangan yang sebelah, itu orang yang berbeda katanya kan. Padahal kan ada kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, siapa Isa Al-Masih? Iya. Kan gitu. Walaupun belakangan diganti ternyata. Iya. Gitu. Tapi ada gereja namanya Isa Al-Masih ya? Ada. Ya, jadi begitu. Berarti alhamdulillah berarti komplit tuh, masuk Islam. Alhamdulillah gitu ya. 4-4-nya masuk. Alhamdulillah. Jadi di grup masuk dong. Kling, wah ini Muslim lagi gitu ya. Nah, berarti ada momen-momen misal lebaran atau apa udah merasakan tuh ya, kumpul apa. Kumpul ya, alhamdulillah. Ada keluarga yang masih keluarga jauh, keluarga besar yang dulu mungkin ada yang membimbing Bang Umar dulunya di agama Kristen atau apa, sempat ini nggak enak atau apa gitu? Ya sempat ada yang ini sih sampai blokir nomor. Oh gitu. Tapi alhamdulillahnya kan udah mandiri ya, maksudnya ini penghasilan udah sendiri, jadi ya nggak terlalu ini ya, kalau blokir nomor udah biasa. Tapi ada komunikasi pengantar nggak? Saya mohon maaf atau gini-gini nggak ada? Nggak. Bang Umar ya? Nggak. Setelah masuk Islam berapa bulan baru ngomong. Oh gitu. Iya. Soalnya aku waktu itu nggak enaknya, sebelumnya udah dikasih wejangan sama saudara yang Kristen. Kamu harus jangan sampai imanmu goyang gitu. Harus berpegang teguh gini-gini. Itu bulan 11 apa bulan 10 ngomong gitu. Nah bulan 12 aku kan nggak enak mau nelpon. Iya. Gitu. Untuk menjaga perasaan ya. Iya, untuk menjaga perasaan. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah tuh semuanya sudah jadi seorang Muslim ya. Iya, alhamdulillah. Dan istiqomah ya Bang Umar ya. Iya, amin. Karena kalau sudah satu akidah, insya Allah kita dikumpulkan lagi insya Allah di jannahnya. Begitu. Amin ya. Amin. Begitu. Tapi kalau beda agama kan, beda akidah, sulit juga kita doa nggak nyampe begitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, Bang Umar setelah dalam rangkaian perjalanan masuk Islam begitu, apa nih kira-kira? Biasanya nih. Iya. Kalau udah jadi seorang Muslim, kalau tadi kan pekerjaan enak tuh lancar ya, klien banyak begitu. Nah, biasanya yang sudah begitu ya, masuk Islam tuh diuji. Banyak ya, ada diusir dari keluarganya. Kalau Bang Umar kan alhamdulillah malah dipeluk begitu ya. Peluk ya. Ada yang diputus hak warisnya, ada yang dapat kekerasan verbal maupun fisik begitu. Iya, betul. Nah, kalau Bang Umar mendapatkan nggak ujian-ujian semacam apa gitu? Jadi kalau kekerasan fisik sih enggak ada. Ujian lain? Verbal enggak. Cuman emang waktu itu banyak yang beranggapan kita masuk Islam ini karena ekonomi ya. Jadi mereka pun, kita kan banyak menganggap wah ini orang ini murtad gara-gara masuk ekonomi. Kita sempat digituin. Sama juga. Ya, ini. Tapi kenyataannya kita juga kerja juga. Siang malam juga kerja. Iya. Gitu. Iya. Jadi ujian nggak dapat ujian seperti yang lain ya? Maksudnya kayak diancam, intimidasi nggak ada ya? Enggak, alhamdulillah. Berarti ya lancar-lancar aja ya? Lancar-lancar. Alhamdulillah berarti, Bang Umar. Nah, kemudian
setelah itu aktivitas kan berarti berbeda. Berbeda. Walaupun jadi fotografer dan sebagainya, sholat gitu Sholat, ya. iya. Sunat sudah, alhamdulillah, Jumatan, puasa, zakat kan udah semua. Iya. Nah, belajar Islamnya itu seperti apa kalau Bang Umar? Kalau yang lain kan ada pembinaan, ada yang lain-lain. Nah, kalau Bang Umar tuh seperti apa setelah pasca masuk Islam? Pasca masuk Islam, alhamdulillah dibimbing sama ustadznya adikku juga. Ya, kayak biasa ngaji, ikro. Nah, itu pun ya sebenarnya aku baru benar-benar yang ini 2 tahun setelah nikah, sebelum nikah yang benar-benar total gitu. Belajar ya, Iya. menyiapkan jadi Iya. seorang pemimpin kan? Iya. Iya. Sebelumnya kadang setelah masuk Islam kayak nggak percaya aja. Maksudnya setelah masuk Islam awal-awalnya kayak ternyata aku udah Muslim ya. Oh, masih ngambang gitu. Masih, Iya. Ini coba dulu takutnya. Coba mulu dari tadi. Ya maksudnya prinsipku gini Mas, ini aku coba kalau emang masih ada agama yang lebih benar dari ini aku pindah. Iya. Ya, jadi ada Iya. naluri seperti itu Mas. Tapi alhamdulillah udah yakin kan? Ya, semakin Karena menemukan, semakin cari terus. melangkah, semakin yakin, semakin melangkah, semakin yakin. Maksudnya yakin dalam arti itu memuaskan akal, terus menenangkan hati gitu. Jadi konsep Tuhan udah dapat. Udah dapat. Apa yang Bang Umar dapatkan? Siapa tahu bisa jadi pikiran teman-teman juga. Soal ketuhanan dulu deh, habis itu soal Nabi Muhammad. Bahwa perbandingan Tuhan sebelumnya sama yang sekarang itu konsepnya seperti apa? Ya kalau yang sebenarnya di Kristen itu ada namanya Tuhan. Tuhan sama aja, maha besar, maha ini sebenarnya sama. Dan cuma kita sandingkan sama Yesus. Jadi di situ agak ini Alkitab di satu sisi benar, tapi di satu sisi ini kayak kontradiksi sih. Ya. Terus ini yang mana ya? Kalau di Islam kan jelas semuanya Allah benar. maha besar, maha ini. Nggak ada yang setara sama ini. Oh, berarti Yesus itu seperti makhluk begitu. Ya. Kalau Tuhan itu kenapa mirip dengan Sang Penciptanya begitu? Ya, jadi sebenarnya sifat-sifat Allah di Kristen sama di Islam itu sama kan, maha besar, maha ini. Sifatnya. Tapi yang menjawab itu justru Al-Qur'an. Yang itu yang waktu itu aku baca terjemahannya. Oh, ternyata sifat ini kitab yang paling merujuk ke situ Al-Qur'an, sedangkan Injilnya Alkitabnya kok bisa kelihatan ya. Jadi gitu. Nah, itu yang agak lebih mantap lagi. Tapi kan mereka punya dalih ketika misalkan itu di Yesus, Tuhannya sedang menyerupai manusia gitu. Kan gitu, lagi menjadi manusia gitu-gitu kan biasanya kan. Iya. Udah terbantahkan berarti ya. Ketika ada pertanyaan itu ya pasti udah terbantahkan. Ya, alhamdulillah berarti soal tauhid, akidah sudah mantap ya. Nah, kalau tadi kan ada yang ngambang tuh soal Nabi Muhammad, itu sekarang berapa lama tuh setelah masuk Islam udah yakin benar-benar? Oh, ini ternyata benar ya, masuk akal gitu. Bisa dibilang setahun lebih sih. Setahun lebih. Masya Allah. Jadi katanya kan kita sadar. Jadi konsekuensi kamu Islam harus mempercayai Nabi Muhammad dan mencontohi beliau. Gitu kan. Nah, disitulah ya ini namanya konsekuensi ya, mau nggak mau. Akhirnya aku pelajarin lagi. Oh, ternyata Nabi Muhammad cara hidupnya semua itu memberikan dampak yang positif untuk kehidupan. Bisa dibilang selamat dunia akhirat. Baik dari akhiratnya itu dapat syafaat nanti insya Allah. Baik dunianya kan ini gitu. Semakin yakin kenapa poligami. Terus ditinjau dari segi kesehatan, segini terjawab semua. Gitu. Bahkan orang nomor 1 di dunia, bukunya Michael Hart ya. Nabi Muhammad. Padahal yang nulis orang kafir. Ya kan? Ya, jadi memang manusia sempurna. Jadi ya mungkin sudah dapat maklumat ya soal Nabi Muhammad. Nanti kan ada sirah nabawiyah bisa dipelajari ya. Masya Allah. Kenapa istrinya 9? Kenapa menikahi Ibunda Aisyah begitu ya? Semuanya ada riwayatnya, dan itu kita bisa mencontohkan begitu. Silakan umatnya mengikuti Nabi Muhammad, istrinya 4. Tapi kan kata Al-Qur'an, kalau mampu adil, satu aja gitu kan, 3, 2 dan 1 begitu kan, nggak semua umatnya begitu. Dan kita itu tidak selevel dengan Nabi Muhammad, kita kan umatnya.
jangan-jangan kita nggak adil begitu. Iya. Adil dalam artian mungkin banyak ya, dari materi, dari yang lain dan sebagainya, begitu. Dan sehebat-hebatnya Nabi Muhammad ya tetap di Al-Qur'an kan tetap manusia. Tetap manusia. Nah, itu. Beda dengan yang Iya. iya. Tetap jadi di situ menenangkan hati juga, Mas. Iya. Nanti kan kalau ada alasan, jangan-jangan Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad begitu ya. Iya. Lah beliau aja nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Kan gitu. Iya, diturunkan oleh. Dan pernah aku baca Al-Baqarah kan terjemahannya waktu itu ya. Kalau nggak salah itu kita ditantang untuk mencari Iya, silakan ayat yang serupa. dan mencari kitab yang bisa nanding ini. Ya, di situ juga aku goyang juga. Iya. Tapi semakin tertantang Iya. karena konsekuensi udah Islam ya udah nyari. Tapi sampai Nggak sekarang ketemu, nggak terbukti. Kan? Nggak ada. Gitu. Iya. Ditantang sama Allah, silakan cari Al-Quran yang serupa. Nggak ada, nggak bisa. Alhamdulillah. Kalau yang dulu kan bawa kitab kemana-mana, terjemahan di Inggris beda, di Afrika beda, jumlah ayatnya juga beda toh, disesuaikan. Disesuaikan. Begitu. Sekalinya kita memutuskan untuk baca dari ujung ke ujung, bingung ini kepala ini. kok bertabrakan sama ini gitu. Iya, Masya Allah. Terus waktu itu sempat aku nyari ini, Mas, salah satu kontribusi aku ke goyang sama Alkitab yang nyari baca sejarahnya. Oh, ini yang nulis bener nggak murid Yesus? Nah, itu cukup ini juga, cukup nggak bisa diterima sama akal juga waktu itu. Iya, silsilahnya kalau hadis tuh doif atau itu gitu ya. Nah, kalau ada tingkatnya kan, lemah, kuat apa enggak. Kalau di situ kan siapa nih kira-kira nih yang nulis? Seperti itu. Murid Yesus atau Paulus atau siapa begitu ya, wallah alam ya. Yang jelas itu membuat goyah Bang Umar gitu ya. Baik, Bang Umar, sekarang berarti selain fotografer kegiatannya apalagi? Adakah ikut kajian rutin, dakwah dan sebagainya? Kalau kajian, alhamdulillah ikut kajian intensif, kajian ini ikut kajian tematik ya istilahnya. Oh iya. Nah, Masya Allah. Cuma lihat ya sebulan sekali lah. Iya, kajian tematik. Kalau intensif ada yang mingguan. Berarti untuk menjaga keistiqomahan, menjaga keimanan kita, memang kan namanya iman tuh naik turun, fluktuatif. Ya, hari ini beriman, ya insya Allah beriman terus lah gitu. Tapi memang untuk dijaga, salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian juga terus membaca Al-Quran, terus berbuat baik. Itu salah satu menjaga keimanan kita gitu ya. Iya. Karena kita juga di luar sana ya banyak ya serangan-serangan gojol fikir dan sebagainya. Alhamdulillah Bang Umar terus menjaga dan merawat itu ya. Alhamdulillah. Berarti sudah berkeluarga sekarang ya? Iya. Anak sudah sebenarnya. Lagi ikhtiar, kemarin gagal 2 kali. Subhanallah. Gagal maksudnya gimana tuh? Keguguran. Iya. Allah. Ya Allah. Jadi mohon doa ya sahabat Gaji Cerdas untuk Bang Umar. Berarti usia pernikahan udah berapa tahun? Usia pernikahan mau jalan 3 tahun. 3 tahun. Keguguran 2 kali. 2 kali. Allahumma. Jadi mohon doanya sahabat Ngaji Cerdas supaya Bang Umar mempunyai keturunan ya yang soleh dan soleha, supaya ada yang mendoakan kita. Iya, benar. Salah satu amalan yang tidak akan terputus itu salah satunya doa anak soleh. Iya. Selain sedekah, kemudian dengan selain ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran nanti ya. Amin. Ikhtiarnya untuk mempunyai keturunan Bang Umar. Ya. Insya Allah. Istiqomah juga ya. Istiqomah juga insya Allah. Insya Allah. Nah, apa nih kira-kira targetan ke depan Bang Umar ketika sudah menjadi seorang muslim? Apa mau jadi kiai, jadi ustadz, kemudian atau kamu jadi apa gitu dalam capaian target Mas Umar, Bang Umar menjadi seorang muslim? Ya, maunya sih jadi muslim yang taat udah pasti. Nah ya, saya nungguin tuh muslim kan udah jadi muslim ini. Muslim yang taat, ya maunya sih berkontribusi untuk Islam yang lebih luas. Oh Masya Allah. Menyampaikan, ya gini prinsipnya Mas, prinsipku ya, kan aku merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam Islam. Harapanku orang lain merasakan juga. Ya, apalagi orang-orang yang dulu udah berjasa kepadaku, yang masih aku guruku. Atau pastor lah gitu, guru SD, SMP, maunya merasakan apa yang aku rasakan, artinya bentuk kasih sayang Bang Umar kepada semata-mata itu. Iya, betul. Jadi
pengenku sih gitu. Iya, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Jadi bentuk kasih sayang Bang Umar kepada orang-orang yang dulu ikut berkontribusi kepada Bang Umar, juga merasakan apa yang Bang Umar rasakan sekarang. Iya. Berarti kan, Masya Allah, dapat tetangganya luar biasa ya. Iya. Soalnya aku ngerasa Islam ini selamat dunia akhirat. Masya Allah. Terus dia lebih memuaskan akal, menenangkan hati ya. Memuaskan akal, menenangkan hati. Lebih Itu tahu agama tujuan Islam. hidup kita. Lebih tahu tujuan hidup, itu yang penting. Karena gini Mas, Ya. teman-temanku kadang teman SMP ya, Ya. tepatnya SMP itu kadang chat ketika kita tanya tujuan hidup kamu apa, nggak bisa jawab. Ya pokoknya bisa ini aja, bisa sekolah, bisa ini, bisa ini. Itu, Nah itu yang aku alamin dulu. Dan pertanyaan itu yang bikin kita jadi gak bahagia menurutku ya. Kalau kita gak tahu tujuan kita gak bahagia. Mana gitu ya. Tapi setelah di Islam aku nemuin tujuan hidup kita gitu. Berarti kita dari mana gitu ya? Diciptakan oleh Allah. Iya. Allah siapa? Ya Allahku gitu ya. Terus untuk apa? Untuk apa? Hidup itu untuk apa? Kalau di Islam ketemu jawabannya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah tuh banyak. Berumah tangga, ibadah paling panjang itu. Iya. Rumah tangga, alhamdulillah sudah. Makanya kan sempurnakanlah sebagian daripada agamamu. Ya menikah. Makanya panjang itu. Ya. Kemudian mencari nafkah, juga ibadah. Nah, macam-macam menjadi ibadah mahdoh, weru mahdoh begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mau kemana? Terjawab sudah kan? Kalau di yang sebelumnya ya, dari mana ya udah kita lahir dari rahim ibu kita gitu ya. Terus untuk apa? Ya tadi ya kita mau jadi ini dari jadi itu. Ini panggilan hidup. Panggilan hidup lah gitu ya. Masalah dipanggil untuk apa? Iya. Nah kemudian akan kemananya terjawab sudah. Kita akan ke akhirat. Ya akan dihisap amal-amal kita di dunia begitu ya. Nah kalau yang lain mungkin ya nanti kita akan reinkarnasi jadi kodok, jadi apa gitu. Padahal pertanyaan ini sederhana ya. Setelah Muslim juga aku kadang ngerenung, pertanyaan ini sederhana tapi bikin goncang pikiran dia. Bikin goncang loh kalau orang yang mau berpikir ya. Dan ini buat apa juga ya? Iya. Dan ini yang bikin kita kadang sumerawut gitu. Sumerawut. Iya. Iya, kalau itu yang aku rasain ketika aku masih Kristen dulu, entah nggak tahu ya, tapi aku ngerasa tujuan hidupku kacau. Iya. Ngikutin arus gitu. Kan hidup sesuai panggilan gitu. Iya. Nah, kita dipanggil jadi apa? Ini yang cowok panggilan. Iya. Kalau sekarang kan udah jelas ya. Dan semuanya itu diatur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi merasakan kan. Iya. Tapi ada proses penyesuaian nggak? Kon sebelumnya nggak. Maksudnya kalau dalam Islam kan sholat 5 waktu yang wajib, mungkin ada sholat sunnah, puasa sunnah ya, dan sebagainya. Itu penyesuaiannya berapa lama Bang Umar? Penyesuaiannya kalau puasa emang alhamdulillahnya aku sebelum Islam itu Udah terbiasa puasa. Cuma mungkin niatnya yang beda, caranya agak beda dikit. Tapi jadi aku suka yang kayak gitu yang yang spiritual, masih juga aku suka. Masih meditasi nggak sekarang? Udah nggak. Sekarang kan bukan meditasi ya, sekarang maksudnya apalagi nanti bulan puasa tuh itikaf kan gitu, dan bisa berzikir kan gitu ya. Jadi lebih ada tujuannya. Kalau dulu kan kosong adalah isi adalah kosong. Justru itu yang bahaya loh. Ketika dia berdiam diri selama 40 hari, 30 hari, yang masuk bukan apa bisikan-bisikan dari Allah. Jin itu yang masuk gitu. Kan begitu ya. Halusinasi, betul. Saya melihat ini, ya itu halusinasi dia. Iya. Berarti sekarang sudah lebih terarah ya Bang Umar ya. Jadi insyaallah. Ibaratnya ketenangan itu ketenangannya hakiki. Masya Allah. Apa ya? Dulu juga tenang. Iya. Meditasi juga tenang, tapi tenangnya itu beda gitu. Sementara semu. Kalau kita Islam ini kan ibaratnya mau susah, keadaan hidup susah, ini tetap tenang gitu. Menerima. Karena tujuan hidup mungkin. Iya. Kona'ah. Jadi itu yang membedakan itu. Iya. Kalau dulu ya meditasi, setelah meditasi ya nggak ada lagi. Jadi ukuran kebahagiaan, ketenangan itu bukan materi ternyata.
Bukan. ketika sudah masuk Islam. Setelah bukan. Tapi keyakinan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sempurna sudah ya, tinggal Bang Umar mudah-mudahan berikan kesabaran Amin. untuk menunggu buah hati ngomongan Insya Allah. Saya memahami banget Bang Umar ketika kita sudah menikah tapi belum dihadirkan keluar keturunan kita. Ya mudah-mudahan. Ini salah satu ujian ya. Salah satu ujian karena kata Allah kan jangan kira ketika kamu sudah beriman tidak Allah uji. Nah kan bentuk ujiannya macam-macam nih Bang Umar. Betul. Kalau yang lain diusir. Kalau dan sebagainya. Nah ini Bang Umar mungkin ini bentuk ujian Bang Umar. Mudah-mudahan itu menjadikan Bang Umar semakin lebih dekat lagi kepada Allah. Taqarrub ilallah begitu ya. Meminta lagi kepada Allah. Mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Insya Allah ada hikmahnya Bang Umar. Barangkali supaya terusan romantisan terus, honeymoon terus dengan istri, kan begitu ya hikmahnya ya insya Allah. Sebagai seorang muslim itu kan ketika diberikan ujian dan sebagainya, POV kita itu selalu berhusnuzan kepada Allah. Begitu ya, beda dengan dulu kan, uring-uringan kan. Uring-uringan, iya. Bang Umar, alhamdulillah nih, kita tidak terasa nih ngobrol sudah berapa menit, hampir sejam kayaknya. Nah, sahabat ngaji cerdas ini kan bisa jadi yang nonton ada Muslim, ada turis turunan Islam, kalau kata Ustaz Ababan, Islam dari lahir begitu ya. Ada juga mungkin mu'alaf nih yang nonton juga. Gitu. Mungkin ada juga yang lagi bingung ini, seperti Bang Umar dulu belum masuk Islam. Ini gimana nih meyakinkan diri sendiri begitu ya? Meyakinkan diri sendiri loh ya. Gimana supaya saya ini aku yakin masuk Islam gitu ya. Nah mungkin ada pesan-pesan Bang Umar kepada sahabat ngaji cerdas. Seperti apa sih biar shortcut aja lah. Bismillah udah saya sadat aja. Nggak tahu umur mau kapan kan gitu ya. Kemarin tuh saya ada telepon masuk dari pengurus masjid di Pakansari. Bilang, Pak Sep bisa mensadatkan ini nggak administrasinya gitu ya. Bisa saya bilang itu waktu malam tahun baru Mas Umar. Bang Umar, tahun baru 2026. Kemudian saya tanya, orangnya emang sudah yakin, aku yakin tidak ada paksaan. Iya, kira-kira kapan ya? Orangnya kalau sudah yakin, nggak usah ditunda-tunda. Tadinya mau besok, jangan besok saya bilang, nanti malam saja. Nanti malam saja. Iya, jadi malam tahun baruan tuh alhamdulillah sahadat ya. Jadi memang harus disegerakan kalau sudah aku yakin gitu ya. Apalagi dari kemauan dari diri sendiri. Kan kita nggak tahu usia. Iya. Takutnya Allah cabut ketika dia belum menjadi seorang muslim. Nah, ketika kita sudah mendapat info, nah kita juga agak galau nanti. Makanya disegerakan. Alhamdulillah. Jadi sahabat ngaji cerdas, kalau yang saudara maksudnya sudah yakin, aku yakin dan memang sudah ini, silakan hubungi mualaf center terdekat atau juga bisa menghubungi call center ngaji cerdas ya. Kalau mau konsultasi soal agama, soal apa, kita insya Allah sediakan ustadz-ustadz yang berkompeten, ustadz-ustadz yang memang sesuai dengan kebutuhan. Misal soal waris gitu ya. Ini enggak juga mu'alaf juga nih. Gimana Mas? Hak waris misalkan faraid ya. Faraid itu soal ilmu waris. Itu bisa insya Allah fikih waris. Silakan juga bisa konsultasi dengan ngaji cerdas. Soal biaya apa ya insya Allah kita bisa tanggung lah oleh tim ngaji cerdas. Kemudian soal juga fikih wanita atau bahasa Arab, tahsin, belajar Quran, insya Allah silakan. Karena ngaji cerdas itu mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir begitu ya. Jadi kata Allah kan ada tuh ayatnya. Lupa saya. Nanti coba afala takilun atau afala tafakarun gitu ya. Saya lupa. Nanti cek aja. Ya otak kita tuh harus diasah begitu. Nah, maka ngaji cerdas mencerdaskan umat. Jadi sahabat ngaji cerdas yang mau berkonsultasi soal ingin belajar bahasa Arab, fikih muamalah, fikih wanita, fikih waris, silakan hubungi ngaji cerdas ya. Mungkin kalau ada keluarganya yang ingin berkonsultasi mungkin ya soal waris, silakan bisa juga. Nanti insya Allah lulusan juga LC yang Masya Allah. Yang sesuai ya dengan kapasitas yang kompeten. Nah, silakan nanti bisa konsultasi ya, bisa via online atau mau datang langsung kita janjian, insya Allah silakan. Yang penting menghubungi dulu aja. Nah, kembali lagi Bang Umar, jadi kepanjangan kita nih. Ada nggak pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas ini? Tipsnya sebelum kita tutup sekalian closing statement gitu. Ya, siap.
Ya, ini bukan menggurui ya Mas ya. Ya, sharing. Ini kan Nggak enak kan ngomongnya. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Oh, ya, Bang siap. Umar diambil hikmahnya, jadi pelajarannya, jadi edukasi, dan itu Edukasi, menjadi siap. kebaikan. Insya Allah jadi amal jariah. Amin. Ya. Ya, bagi sahabat yang mau meluk Islam sebenarnya udah tertarik tapi ragu ya, dimantepkan lagi, nyari ya jangan lihat Muslimnya ya, Ya. tapi lihat Islamnya. Berarti dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Islam dan Muslim. Muslimnya. Ini kita harus pisahkan dulu nih. Nah, kalau mau nyari Islam ya kepada orang yang tepat lah. Ya. Itu ada nanti dibimbing ya. Di sini juga bisa ya. Bisa insya Allah, ngaji terus bisa. Terus kalau kita sebagai yang udah Muslim nih, ya harusnya semakin jos. Makin Masya Allah, giro semangat Iya, Islamnya harus semakin kuat. ini. Gitu, harus semakin, karena ya siapa lagi kalau bukan kita kan ditakdirkan menjadi khalifah ya. Jadi harusnya semangatnya semakin tinggi. Ya. Gitu aja sih. Masya Allah, tadi pesan-pesannya sedikit tapi dalam ya. Jadi kalau udah aku yakin sudah ada, maksudnya sudah tidak ada keraguan lagi, ya silakan diputuskan, kemudian disegerakan begitu ya. Disegerakan karena usia tidak ada yang tahu begitu ya. Betul. Seperti Bang Umar nih, beliau masuk Islam di hari besarnya agama sebelumnya begitu ya, Masya Allah. Lagi euforianya masuk Islam, Masya Allah. Itu gimana tuh pendetanya? Kaget juga tuh, kehilangan domba. Masya Allah. Kemudian pesan beliau kemudian ditujukan kepada kepada para kaum muslimin gitu ya. Seharusnya kita menambah keislaman kita, giro keislaman kita, karena tadi yang saya sebutkan tadi, iman itu naik turun. Kemudian iman juga tidak bisa diwariskan. Betul. Ya, ayah kita atau orang tua kita kiai, belum tentu anak kiai. Betul. Jadi tidak bisa diwariskan. Jadi keimanan itu terus kita semai, kita rawat, kita jaga begitu ya. Bahkan kita tingkatkan. Apalagi nanti menjelang bulan Ramadan gitu ya, Insya Allah. Sahabat ngaji cerdas, barangkali saya ada kekurangan, ada khilafan, mohon dimaafkan, pintu maaf ya. Dan satu lagi, sahabat ngaji cerdas mempunyai program namanya Tebar Kurban ya. Jadi Tebar Kurban ini alhamdulillah pada tahun 2025 kami telah mendistribusikan ya sebanyak 179 domba Bang Umar di daerah Gunung Kidul dan Cianjur untuk para mu'alaf, kaum muslimin minoritas, kemudian duafa dan sebagainya, kita bagikan ke sana. Jadi ada lokasi-lokasi daerah-daerah yang tidak tersentuh Bang Umar. Justru tersentuhnya oleh kaum misionaris, karena rawan akidah. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena yang memberi kesaksian adalah mu'alaf senior yang dulunya beliau pendeta memurtadkan kaum muslimin dengan seekor domba. Beliau berhasil memurtadkan 700 kaum muslimin. Nah, alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi dai. Dan kemarin juga ikut terlibat di Tebar Kurban kami, Ngaji Cerdas di daerah Gunung Kidul. Nah, pada tahun ini, tahun 2026 juga, insya Allah Ngaji Cerdas akan mengadakan kurban kembali. Dan tahun kemarin, Kodoni juga mensupport kami. Memberikan informasi kepada subscribernya untuk juga ikut mengikuti program Tebar Kurban. Dan kabar baiknya Bang Umar, domba-domba yang kita distribusikan, kita sembelih kemudian kita distribusikan kepada para mu'alaf kaum muslimin di minoritas, itu juga domba yang terbaik dari peternak-peternak baik, kita pilihan. Dan busronya, kabar baiknya lagi adalah harganya tidak mahal seperti di pasaran gitu ya. Insya Allah harganya di bawah 2 jutaan. Masya Allah. Masih terjangkau. Dan teman-teman sahabat Ngaji Cerdas bisa akadnya wakalah menitipkan kepada kami. Kita jual dengan harga yang sudah ditentukan. Itu kemarin banyak yang dari luar kota, kemudian banyak dari luar negeri juga. Kemarin sahabat Ngaji Cerdas yang bekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Korea Selatan, kemudian Taiwan, mereka menitipkan kepada kami untuk mendistribusikan. Ada yang pesannya itu sampai 12 domba. 12 domba. Ada yang 3, ya sohibul baitnya di atas nama orang tuanya gitu ya. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin tahu informasinya, silakan klik www.kurbancerdas.com atau hubungi WhatsApp admin Ngaji Cerdas di WA 0821 1315 5743.
ya silakan hubungi admin Ngaji Cerdas WA bahwa ingin ikut tebar kurban. Kenapa dibuka sekarang? Karena kita membuka kuota sebanyak-banyaknya. Oh, Mas. Dan kalau kuotanya dibuka dari sekarang, peternaknya sudah menyiapkan. Insya Allah peternak kami ada di seluruh Pulau Jawa. Berarti yang terbaik nih ternaknya. Iya, insya Allah kita mau butuh 1.000-2.000 domba, insya Allah kita bisa. Semakin banyak dombanya didistribusikan, alhamdulillah semakin banyak juga yang tersentuh oleh dakwah syiar kita. Karena kita berlomba-lomba nih di sana di lapangan, head to head dengan kaum misionaris. Karena yang kita hadirkan itu mantan pendeta, mantan misionaris di sana gitu. Jadi mereka yang sudah pengalaman terjun di lapangan kemudian sekarang menjadi seorang muslim dan seorang dai. Atas kepedulian itulah kami mengadakan tebar kurban. Jadi sahabat Ngaji Cerdas silakan booking dari jauh-jauh hari karena harganya kita di bawah 2 jutaan. Insya Allah murah. Biaya operasional dan sebagainya itu ditanggung oleh tim Ngaji Cerdas sendiri. Jadi kita niatkan untuk berdakwah, kemudian untuk syiar Islam di sana, ya karena banyak para mu'alaf. Kemarin kita hadirkan para mu'alaf ada sekitar 50-an lebih mu'alaf. Kita bikin kajian, kemudian ada juga mu'alaf yang tidak bisa hadir. Kita distribusikan. Ya, kita distribusikan, kita cacah, yang terbaik mereka tinggal masak. Alhamdulillah. Kalau misalkan sahabat Ngaji Cerdas mau beli nih, ya, itu gimana caranya? Ya, untuk saat ini Shopee-nya belum nih, lagi persiapan. TikTok, Instagram udah ada, nanti paling by WA ya. Jadi dikirim aja. Ya, baik. Selama ini kirim pakai JNE sih, cuma mungkin bisa dicari. Nanti ada layanan parcel bisa pokoknya. Nah, itu. Kemudian itu homemade, bikin sendiri. Homemade insya Allah. Masya Allah. Istri yang bikin ya? Istri. 90% daging. Dagingnya sih gitu. Wah, insya Allah yang terbaik lah. Kalau kita beli produk-produk dari orang-orang yang sudah kita percaya itu insya Allah yang terbaik ya. Amin. Halalan toyiban. Nggak halal doang, tapi toyib. Toyib, insya Allah. Masya Allah. Jadi tiap hari kita bisa pesan gitu ya, maksudnya. Insya Allah bisa. Bisa ya. Pokoknya WA saja. Iya, by WA. Kalau bisa sih sahabat Ngaji Cerdas belinya jangan 30.000 lah. Sayang ongkos kirimnya. Misalkan dikirim ke Makassar gitu ya. Beli ya 1 dus buat bagi-bagi keluarga gitu ya. Apalagi nanti bulan puasa ya. Bisa buat menu sahur, buat habis taraweh begitu ya. Ya Bang Umar, mudah-mudahan usahanya lancar. Amin, amin. Selalu berkah keluarga ya, dan tadi mudah-mudahan segera diberikan momongan ya. Amin. Jadi sahabat Ngaji Cerdas yang doyan dimsum, terus tadi gyoza, pangsit bikin sendiri juga, semua bikin sendiri tuh. Oh, Masya Allah. Pangsit creamy, pangsit yang pangsit biasa. Creamy. Iya. Ya, ada kuahnya. Ada kuahnya. Iya. Silakan sahabat Ngaji Cerdas di order sebanyak-banyaknya ya. Itu usahanya Bang Umar dan istri ya, insya Allah. Insya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, insya Allah sebagai closing statement kemudian terakhir ya, yang disampaikan. Silakan Bang Umar, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan? Oh, ya. Alhamdulillah, makasih ya Mas Asep ya. Nah ini aku terima kasih ke orang-orang yang dulu berkontribusi sampai aku bisa meluk Islam. Alhamdulillah. Dari yang debat lah, yang nggak tahu sama sekali. Nah, terima kasih untuk mereka. Alhamdulillah. Dan nggak bisa aku sebutin satu persatu. Ya. Dan untuk orang-orang juga yang waktu dulu aku masih Kristen kan banyak itu yang jasanya yang belum sempat aku balas ya. Minta doanya semoga mereka ini ya seperti kita lah, dapat hidayah, dapat kebahagiaan insya Allah gitu. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Bang Umar, jadi seorang muslim yang taat ya, insya Allah menjadi muslim yang taat, menjadi muslim yang kafah. Kafah, insya Allah, Masya Allah. Taatnya jangan kurang nih, udah taat harus kafah. Ya, insya Allah. Karena Islam itu bukan agama prasmanan ya, Bang Umar. Siap. Saya maunya hukum ini aja, yang lain nggak usah gitu. Ya, semuanya harus taat, harus diikuti. Siap. Islam itu kan agama yang paripurna, yang sempurna. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nggak buat manusia aja, semuanya, jin, manusia, pepohonan, alam, semuanya itu bersujud, menyembah Allah. Masya Allah. Jadi, Masya Allah, ini apa yang didapatkan oleh Bang Umar, ketenangan, kebahagiaan, hati hakiki begitu ya. Ingin ditularkan kepada orang-orang tercintanya, orang-orang yang tersayang yang dulu juga ikut berkontribusi kepada Bang Umar ya. Ya, mudah-mudahan Bang Umar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi muslim yang taat, jadi muslim yang kafah gitu ya. Alhamdulillah. Sudah
kita berdiskusi dengan Bang Umar. Saya sih pengennya lama ya. Iya. Cuman takut penonton bosan gitu ya. Nanti ganti channel gitu ya. Sahabat Ngaji Cerdas jangan lupa subscribe dan tombol klik notifikasinya supaya juga ada update-update video terbaru ya. Di-share ke grup-grup WhatsApp linknya ya, atau di-share kemanapun. Mudah-mudahan video ini menjadi wasilah hidayah seseorang. Dan Amin. itu sahabat Ngaji Cerdas yang men-share juga mendapatkan amal jariahnya, pahala jariahnya. Siapa tahu hidayah di ujung jempol. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji Cerdas, perkenalkan, nama saya Hendriko Santoso. Saya masuk Islam sejak 2014. Alhamdulillah. Sobat Ngaji Cerdas, sudahkah Anda merencanakan kurban terbaik Anda tahun ini? Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi untuk menebarkan manfaat dan menguatkan akidah. Namun, tahukah Anda, banyak teman-teman saudara kita yang berada di wilayah pedalaman itu sangat rawan sekali akidah dan rawan pemurtatan, yang mana mereka sangat jarang sekali menikmati nikmatnya daging kurban. Di sana, kurban bukan sekedar makanan santapan, tetapi menjadi benteng akidah dan harapan baru bagi mereka semuanya. Inilah saatnya bergabung dalam program bersama saya dalam program Tebar Kurban bersama Ngaji Cerdas. Kami hadirkan kemudahan bagi Anda semuanya Bapak Ibu sekalian. Cukup dengan 1,9 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban dengan kambing yang terbaik. Kurban Anda akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Cianjur, Banyumas, Salatiga, dan Gunung Kidul. Bayangkan, senyum mereka adalah pahala yang tak terhingga yang akan mengalir untuk Anda semua. Tunggu apa lagi? Jangan tunda niat baik Anda. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tim Ngaji Cerdas siap membantu proses kurban Anda dari awal hingga akhir laporan, atau langsung transfer ke rekening resmi Ngaji Cerdas. Di sini ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk konfirmasi. Jadikan kurban tahun ini sebagai kurban terbaik Anda. Kurban yang menjadi benteng akidah untuk saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.